kami yang membahas hal-hal yang sifatnya manajerial. Yang pertama adalah tidak adanya sistem. Bekerja reaktif, merespon apapun yang datang lebih dahulu, bukan berdasarkan perencanaan. Ini yang pertama, masalah kita tidak ada sistem. Karena tidak ada sistem, akhirnya apa? Kita bekerja, asal bekerja saja, kalau dikasih, kerjakan. Kalau tidak ada lagi, ya kosong lagi. Padahal sistem itu adalah hal yang pertama yang harus kita miliki dalam sebuah organisasi. Di antara pentingnya juga sistem. Kalau tidak ada nih orangnya, kan biasanya ada di patuangan. Ada tuh andalan ini. Kalau ngurus ini pasti ustadz ini yang jago. Tapi kalau tidak ada ustadz itu sakit kike atau ada mungkin kegiatannya di luar, anaknya mungkin sakit harus dijaga di rumah sakit. Kira-kira siapa yang bisa menjalankan itu? Kecuali kita punya sistem yang berjalan. Yang kedua, tidak ada prioritas. Semua terasa sama pentingnya. Hal-hal yang benar-benar esensial selalu kalah dengan hal-hal yang sifatnya mendesak. Kita karena tidak biasa menyusun jadwal-jadwal, membuat skala prioritas dalam setiap kegiatan, sehingga kadang tiba-tiba merasa tidak ada terus. Kenapa ini mendadak terus? Karena memang sejak awal kita tidak punya skala prioritas pekerjaan. Dan yang ketiga, tidak ada ritme. Bekerja tanpa henti hingga terkuras habis tenaga kita, lalu berhenti total untuk hari-hari kemudian. Jadi orang bilang burnout, capek, banyak sekali dikerja di kantor, di rumah, masuk di kepengurusan di DPC, banyak lagi dikerja, akhirnya lobet lagi, habis tenaga kita. Kalau habis tenaga, susah dikerja yang lain. Nanti kita akan jelaskan apa saja hal-hal yang bisa membuat kita lelah, itu burnout. Jadi secara umum Ustaz, ada 3 hal yang membuat bahkan pengurus yang ikhlas pun kadang susah itu untuk menjalankan amanah secara maksimal. Karena tidak ada sistemnya. Yang kedua, tidak ada skala prioritas. Dan yang ketiga, tidak ada ritme. Berikutnya, kelelahan berlebihan bukan masalah niat, melainkan karena kelemahan desain sistem kerja. Jadi yang namanya organisasi, ya kita kan berkumpul dengan latar belakang berbeda, skill yang berbeda. Harusnya ada sistem yang bisa membuat kita bekerja secara simultan, secara bersama-sama. Karena ada mungkin skillnya yang sudah sangat tinggi ketemu dengan skillnya yang masih perlu diasah. Kalau tidak ada sistemnya, ini susah baku dapat. Mengapa produktivitas bukan sekedar perkara? Yang pertama, ayat hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Baihaqi, sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kamu melakukan sebuah pekerjaan lalu mengerjakannya dengan itqan. Ini adalah salah satu muwasafat tarbiyah kita. Ada kalau kadar 5M, yang sekarang kalau sana sudah jadi 7. Kadar paling itu kadar itqan. Apa itu itqan? Niat ditambah sistem itu itqan. Kalau niat saja tidak ada sistem kerjanya, tidak itqan. Begitu pula sebaliknya, ada sistem kerja tapi tidak ikhlas dijalankan, ini tidak itqan juga. Makanya harus sama-sama ada ini. Ada niatnya. Tentunya kita sudah paham bagaimana niat kita ngurus dakwah ini. Ada sistem kerjanya. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang pribadi yang mungkin, pribadi yang profesional. Nah, miskonsepsi, kesalahan pemahaman yang pertama, ikhlas adalah syarat amal diterima, tapi bukan sistem kerja operasional. Jadi memang dia menjadi syarat diterimanya amal, tapi belum tentu ikhlas itu menjadi hal yang menyebabkan sistem kerja kita itu menjadi bagus. Yang kedua, itqan berarti bekerja dengan tepat, terencana dan berkelanjutan. Kalau masalah keikhlasan, insya Allah semuanya sudah khatam. Masalahnya bekerja dengan tepat, terencana dan berkelanjutan, ini yang menjadi PR besar kita. Bukan cuma sekedar di DPCC, tapi secara umum di lembaga-lembaga kita yang kita temukan adalah kadang tidak tepat, terencana dan berkelanjutan. Walaupun sudah ada mulai program-program yang dibangun dari pusat itu,
Dan kita lihat mungkin ustaz-ustaz kita yang kerja di DPP itu bagaimana sudah ada mulai perbaikan sistem. Termasuk kalau kami Departemen Keuangan sama Ustaz Yusron sudah dibuat namanya Simak Pro, aplikasi untuk pencatatan program kerja, aset dan keuangan itu dibuat jadi satu supaya orang lebih terorganisir dalam keuangan contohnya dan program kerja. Nah, yang jadi masalah sekarang DPD kita susah sekali untuk menerapkan. Hanya untuk menginput program kerja dan kegiatan juga ya butuh untuk diingatkan beberapa kali. Nah, ini mungkin jadi PR besar. Nah, kesimpulannya, pengurus yang produktif bukanlah yang paling sibuk, melainkan yang paling tepat sasaran. Nah, jadi produktif atau tidak bukan karena kelihatan banyak sekali yang kerja, tidak. Tapi bagaimana dia bekerja secara efektif. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana kita bisa disebut produktif? Itu harus memiliki 3 pilar. Yang pertama manajemen waktu, yang kedua manajemen energi, dan yang ketiga manajemen prioritas. Bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas-tugas kita. Jadi tidak semua pekerjaan itu kita semua yang kerja. Orang bilang manajemen penjual sate. Manajemen penjual sate itu dia yang pergi di pasar beli daging, dia yang bikin bumbunya, dia yang tusuki, dia yang bakar dia yang melayani pelanggan, dia yang bungkus, dia yang terima uang, dia juga kasih kembali uang. Jadi semuanya dia semua yang kerja. Nah, kita tidak mau itu, sibuk memang, tapi itu tidak produktif, tidak tepat sasaran. Jadi ada 3 pilar yang harusnya kita miliki untuk menjadi seseorang yang produktif. Yang pertama manajemen waktu. Ini ada namanya Eisenhower Matrix. Jadi ada matriks yang dibuat dari pembantu sini. Ini ada 4 matriks. Di sini yang kanan ini tidak mendesak, yang di kiri itu mendesak, yang di atas penting dan yang di bawah tidak penting. Jadi ada dua irisan. Yang pertama berkaitan dengan skala prioritas, penting atau tidak penting. Yang kedua mendesak atau tidak mendesak. Yang mana dikerjakan duluan, yang mana bisa di belakangan. Jadi ini berkaitan dengan waktunya, ini berkaitan dengan urgensinya, penting atau tidak penting. Ada namanya yang mendesak dan penting. Jadi kalau mendesak di atas ketemu dengan yang penting, maka itu yang harus dilakukan sekarang juga. Kira-kira apa Ustaz? Yang sifatnya penting dan mendesak. Ya, apa kira-kira? Manajemen kurban. Ya, manajemen kurban jadi dekat sekali ya. Dan nanti malam kita sudah masuk 1 Zulhijjah. Kurang lebih 10 hari lagi. Penting dan mendesak. Nah, dia sifatnya krisis, mendesak, deadline hari ini ada tugas penting yang tidak bisa ditunda. Contoh sederhana kalau sekarang ya sholat. Kalau tiba nih waktu sholat, ya tidak bisa lagi menunda-nunda. Dia penting dan mendesak. Yang kedua namanya penting tapi tidak mendesak. Penting sekali memang, tapi tidak harus hari ini dikerjakan. Nah, ini cara kerjanya adalah dijadwalkan. Yang ketiga mendesak dalam waktu dekat. Kita harus kerjakan, tapi tidak terlalu penting. Ini kita bisa minta orang lain yang membantu kita, atau kita mendelegasikan, meminta orang lain untuk bantu kita. Kemudian yang terakhir, tidak mendesak dan tidak penting. Nah, ini ditinggalkan saja. Contoh main Facebook terlalu lama, scrolling itu terlalu lama, itu dihilangkan. Tidak mendesak dan tidak penting. Kalau kita di pengurus, yang harus kita tekankan itu kuadran 2. Yang penting tapi tidak terlalu mendesak, bukan saat ini. Nah, karena masih ada waktu untuk memanage, menyiapkan untuk pekerjaan itu. Nah, ini kalau saya konversi ke DPC. K1 itu kuadran 1 mendesak dan penting. Contoh anggota mundur mendadak. Contoh tadi malam pemateri berhalangan tidak bisa hadir hari ini. Nah, ini penting dan mendesak, harus dikerjakan segera. Siapa kira-kira yang bisa
ganti pematerinya. Nah, contoh nanti kalau Idul Kurban, berapa sapi, anggaplah 10 sapi di DPC Kanaya, tiba-tiba ada pemotong tai itu 3 orang atau 2 orang, satunya tidak bisa, harus cepat cari karena ini penting dan mendesak. Yang kedua, tidak mendesak tapi penting. Ini yang saya bilang tadi, harus diperhatikan dengan baik. Contoh menyusun program semester, monitoring anggota baru, membangun sistem. Ini contohnya kalau kita mau persiapan MPP, kira-kira bulan berapa ya MPP, atau mungkin Bukercap, atau ada program-program berikutnya, ini bisa di setting memang sejak awal. Sekarang Ustaz gampang ini urus-urus yang sifatnya administratif, karena sudah ada AI yang bantu kita. Kalau ada waktu, sebentar saya contohkan, ada AI, namanya Cloud AI, Cloud AI. Orang biasanya tahu ChatGPT atau Gemini. Ada satu yang baru lagi Ustaz, yang saya baru-baru perkenalkan sama waktu pelatihan IO. Itu bikin semua program itu mulai dari TOR, jadi kayak proposal kegiatan, kemudian rundown acara, sampai LPJ itu ada formatnya, ada buat nanti langsung. Jadi tidak usah berpikir lagi apa dimasukkan kalau kita di LPJ. Nanti insya Allah ada waktu kita praktekkan. Yang ketiga, mendesak tapi tidak penting. Ini distraksi. Undangan rapat yang bisa diwakili atau notifikasi WA non kritis. Ini bisa dialihkan ke orang yang lain. Jadi kalau kita, ini juga saya tahu apakah kontroversial ini. Tidak semua sebenarnya musyawarah harus dihadiri. Tidak semua musyawarah. Bagi saya itu tidak semua musyawarah dihadiri. Kalau kita di musyawarah itu penting, kita punya tanggung jawab di program itu untuk musyawarah itu. Ide kita dibutuhkan, maka kita wajib hadir. Tapi kalau tidak ada ini, kadang kita tidak wajib hadir. Saya di masjid begitu. Nah, di masjid kan pas depan rumah masjidku. Itu di masjidku itu, Masjid Al-Ikhlas di Landa itu, penceramaan itu khatibnya itu 1 juta per apa namanya, 1 kali khatib atau 1 kali penceramah 1 juta. Waktu Ramadan juga seperti itu, penceramah Ramadan, penceramah subuh itu 1 juta. Imamnya 500.000. Karena kalau dipikir harusnya imam yang lebih banyak dibandingkan penceramah. Kalau penceramah 10 menit, 15 menit, walaupun menang doktor atau profesor ya memang. Tapi Pak Imam ini mulai dari Isya sampainya salat witir dia terus. Nah, jadi saya sarankan bagaimana mungkin Pak Haji kalau kan menghargai ini kan bulan Al-Quran, menghargai penghafal ini, ya kita kasih naik-naik lah. Ternyata kembali ke settingan awal, tidak ada juga perubahan. Artinya kita yang sudah memberikan masukan baik-baik, ya tidak kayak mental, tidak diterima. Atau contoh safnya, safnya itu di masjidku itu ada mimbar di depan, masuk di saf pertama. Jadi ada potongnya orang. Masalahnya nih, mimbar kan panjang, ambil tuh di saf kedua setengah. Jadi dia ambil 1,5 saf. Jadi 2 saf ini terpotong. 2 saf terpotong. Jadi saya bilang bagaimana mungkin ini Pak Haji, kalau ini mimbar kan dikasih masuk di mihrab supaya tidak memotong tidak memotong saf. Tapi tidak, kita begini dulu Pak Haji ketua masjidnya dulu Prof. Iskandar ini rahimahullah taala, jadi ketuanya NU Sulawesi Selatan. Jadi di situ yang punya rumah sakit Ananda. Makanya banyak dananya karena setiap bulan itu pasti yang tanggung untuk masalah khatib atau penceramah dari Ananda. Tapi begitu karena mungkin dia pendanaannya total, keputusannya harus berdasarkan Pak Haji dulu. Nah, jadi kita kalau mau kasih saran-saran kembali ke Pak Haji dulu. Jadi yang menyebabkan kita menjadi malas datang musyawarah karena kita sampaikan lagi informasi demi kebaikan bersama ditolak. Ini yang biasanya juga mempengaruhi psikologi kita sebagai pengurus. Yang ketiga, tidak mendesak dan tidak penting namanya pemborosan. Nah, scroll media sosial ini hilangkan saja. Jadi kita fokusnya di sini, Ustaz.
tidak mendesak tapi penting. Contoh tadi sebenarnya kalau kurban itu kan masih ada waktu 10 hari, masih bisa diatur, di manage ini pekerjaan. Tapi kalau besok nih, ini harus masuk kuadran 1, harus dikerjakan memang, tidak bisa ditunda-tunda. Ini, jadi inilah zona produktivitas sejati. Makanya ada yang bilang dulu, kalau mau lihat orang termanage itu, lihat di kalender di HP-nya. Kalau kalender di HP-nya warna putih semua, berarti dia tidak memanage waktu. Kalau termanage banyak warna-warni, oh mau kerja ini, mau kerja ini, mau kerja ini. Jadi karena di HP kita itu kan ada fasilitas kalender, baru bisa bikin kegiatan apa hari ini, kegiatan apa hari ini. Sehingga kalau ada kegiatan yang lain tidak bisa karena sudah ada agendanya. Nah, sama yang saya lakukan sama mahasiswa. Mahasiswa tidak boleh datang, Pak, apa kegiatan hari ini, Pak? Bisa saya bimbingan hari ini, Pak? Sudah janjian atau belum? Belum, Pak. Berarti nanti saya atur jadwal. Jangan hari ini, karena hari ini sudah ada nih jadwal yang saya atur. Karena setengah mati ya kalau tiba-tiba satu hari ada semua datang bimbingan atau datang semua ujian, padahal mengajar, capek mengajar. Makanya yang seperti ini bisa diatur. Nah, satu tugas yang paling penting. Jadi kalau kita jadi seorang pengurus, harus dipilih tugas yang paling penting. Karena kan kita ada di departemen. Tiap departemen ada itu kegiatannya yang paling penting. Kita sebut sebagai MIT, Most Important Task. Siapa yang mana yang paling penting, pekerjaan apa yang paling penting itu. Jadi kita kalau departemen kaderisasi apa kira-kira yang paling penting, departemen dakwah apa yang paling penting, departemen soskes apa yang paling penting, departemen Al-Quran apa yang paling penting, itu harus di-setting memang sejak awal. Tentukan satu prioritas utama tiap pekan, bukan yang paling gampang, bukan yang paling menyenangkan, tapi yang paling berdampak strategis bagi DPC. Ada buku, Ustaz, judulnya Eat That Frog. Tahu artinya, Ustaz? Eat That Frog. Namanya, bukunya dibikin sama Brian Tracy. Makan kodok itu. Nah, itu judulnya. Makan kodok itu. Kira-kira apa maksud dari buku ini? Jadi intinya buku ini bilang bahwa kalau pagi hari itu yang pertama kita kerjakan yang paling susah dulu. Jangan dikerjakan yang gampang-gampang, yang paling susah dulu dikerja. Kenapa? Karena kalau pagi-pagi kan masih segar, baru-baru bangun tidur, energi kita full. Jadi mending kita kerjakan yang paling susah dulu. Karena kalau yang paling susah sudah selesai, insya Allah yang lain akan lebih mudah kita kerjakan secara psikologis. Dibandingkan kalau kita gampang, masih ada yang susah nanti. Di belakangan kita kerja siang, baru kita kerjakan yang capek, kalau siang. Maka mending yang pertama kita kerjakan adalah yang paling susah dulu. Makanya kalau orang-orang barat bikin buku bestseller itu unik-unik bukunya. Ada lagi satu buku yang menarik, namanya Purple Cow. Purple itu ungu, cow itu sapi ungu judulnya. Nah, kita kan tahu itu sutra ungu. Nah ini bukunya itu Purple Cow, sapi ungu. Nah, kira-kira buku apa ini? Yang bikin Seth Godin. Nah, ini buku bilang, kira-kira kalau ada sapi ini satu lapangan ada sapi. Kemudian ada satu sapi warna ungu. Yang mana paling pertama kita lihat? Pasti yang warna ungu karena beda sendiri kan. Jadi karena di mana-mana kita lihat sapi di sini tidak ada sapi warna ungu sapi. Itu tonjol. Maka itu salah satu bentuk branding. Branding kita adalah membuat sesuatu yang lebih beda. Makanya ada quotes yang menarik. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau bikin sesuatu, mending kasih beda dibandingkan dikasih lebih bagus sedikit. Contoh, ada orang jual jalan kote. Jalan kote apa yang paling habis ini? Jalan kote Lasindra, anggap Lasindra. Salah butuh. Jalan kote paling nomor 1 ya. Jalan kote batas kota. Jalan kote batas kota ada yang nomor 1 jalan kote. Iklan lagi. Nah kalau kita bikin jalan kote apa yang paling dekat batas kota? DPC bikin bikin
bagus, mungkin sedikit lebih enak Lomboknya, maka masih akan tetap kalah sama jalan kota yang batas kota. Karena orang sudah kenal sejak awal, yang paling enak itu batas kota. Tapi coba bikin jalan kota yang beda. Biasanya warna kuning kita bikin warna hijau. Atau tak kalah ada jalan kota yang warna hitam. Ada jalan kota yang besar, pernah kulihat di Instagram itu besar sekali. Itu kan tidak sedikit lebih bagus, tapi sedikit lebih beda saja. Nah bikin ada ciri khasnya. Jadi orang mau beli. Sama kan Indomie begitu, Ustaz. Dulu Indomie itu 3 nih. Warna kuning itu Indomie kaldu, warna hijau Indomie soto, warna putih Indomie goreng. Nah sekarang Indomie macam-macam. Ada mie rasa bulgur, rasa Korea, ada mie rasa coto, ada mie rasa soto Lamongan, ada mie Aceh, macam-macam. Kenapa? Karena orang sekarang itu suka sesuatu yang beda-beda. Ada orang bikin dadar, orang bilang risol macam ya. Risol macam padahal dadar. Contoh itu saja. Sedikit lebih beda itu lebih bagus dibandingkan sedikit lebih bagus. Nah, ini contoh. Nah, jika MIT selesai, yang paling penting selesai, maka itu aman itu yang belakangan. Karena kan yang lain cuma tambah-tambahan saja. Seperti itu. Nah, masih berkaitan dengan waktu. Kebiasaan pengurus yang produktif. Ada 3 prinsip untuk melindungi waktu kita tetap produktif. Yang pertama, blok waktu. Jadi usahakan ada waktu tak memang untuk tugas K2. Tadi K2 itu yang penting tapi tidak mendesak. Saya biasanya malam itu mereka memang semua mau bekerja untuk besoknya atau sepekan ini apa-apa kegiatan. Jadi kalau ada yang mahasiswa yang mau minta bimbingan, saya setting ke agak belakang waktunya supaya tidak tiba-tiba datang. Jadi kunci 2 atau 3 jam per pekan untuk tugas K2. Jadi kita siapkan waktu. Kalau ada waktu, contoh kita mengurus kurban ini 10 hari, ya tiap hari kita bagi tugasnya jadi beberapa 1 jam bekerja, 1 jam bekerja. Yang kedua, task batching. Kumpulkan tugas-tugas sejenis. Contoh untuk bikin surat itu satu waktu saya khusus untuk kerja surat. Satu waktu untuk menghubungi pemateri saja atau menghubungi pemilik sapi. Nah, ada satu waktu khusus untuk musyawarah saja. Jadi dikumpulkan beberapa tugas yang sama di satu waktu supaya tidak bercabang pikiran untuk mencegah interupsi. Yang ketiga, selektif dalam rapat. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, tidak semua rapat harus datangi, tapi ini kembali debatable Ustaznya, bisa jadi bisa dilaksanakan atau kadang juga memang sama butuh datang rapat supaya tahu apa nanti mau kita kerja. Jadi tidak ada miskoordinasi nanti. Apakah butuh perspektif spesifik? Apakah rapat ini butuh saya untuk memberikan masukan atau tidak? Apakah saya dalam rapat ini aktif atau tidak? Kalau tidak aktif, ya jangan. Ini secara teori seperti itu. Jadi kita butuh waktu khusus setiap hari untuk kita kerjakan secara sedikit. Yang kedua, kita kumpulkan tugas sejenis dalam satu waktu, kemudian selektif dalam rapat. Nah, itu pilar pertama, manajemen waktu. Jadi tadi kita sudah sampaikan ini yang harus kita biasa. Paling tidak kita tahu apa yang kita mau kerjakan dalam sepekan itu, kemudian kita membiasakan diri untuk mencatat pekerjaan-pekerjaan itu apa yang kita mau kerjakan. Jadi kalau kami secara pribadi Ustaz, ini memang buat catatan di notes. Sudah ada semua agenda untuk kita lakukan. Jadi saya tidak masuk mengajar, karena mengajar memang sudah fisik, tapi kalau kegiatan yang sifatnya insidentil itu saya sudah catat-catat memang. Beberapa ada bimbingan nanti di sini besok, nanti kegiatannya hari ini di akhir pekan, nanti kemudian ini kegiatannya hari ini di PC Beringkanaya, kemudian ini BIMTEK pekan lalu di DPP, ada juga tahfiznya anak-anak mahasiswa di kampus. Jadi dibuat memang sejak awal, jadi tidak ada yang namanya tidak ada. Tiba masa.
Iya, jadi memasak di belakang. Walaupun ada jadi istilahnya itu, Ustaz Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan. Kalau ada panggilan langsung berangkat. Salah satunya adalah Ustaz Anwar Paino, Hafizahullah Ta'ala yang sementara sakit sekarang. Mohon doanya. Karena beliau banyak sekali membina di kampus kami di UNN. Ini contoh yang kami tadi sudah sebutkan. Sekarang manajemen energi. Kita tahu bahwa kita ini tidak selalu full charge. Nah, pasti ada masa-masa itu kita lowbat. Makanya kita butuh manage ini tenaga kita supaya tidak langsung habis, masih banyak bisa kita kerjakan dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi ada fisik, mental, emosional, dan spiritual. Nah, ada 3 pilar manajemen energi. Jadi ada 3 yang harus kita jaga energinya itu. Energi yang pertama energi fisik. Ini namanya baterai biologis dasar. Kalau lowbatnya atau capek itu cenderung ciri-cirinya mengantuk. Yang kedua emosi tidak stabil, gampang emosi. Nah ini adalah ciri-ciri orang yang secara fisik sudah lowbat. Jadi kalau belum dulu anak gampang marah sama istri atau anak, tanda-tanda lowbat itu. Atau kalau kita musyawarah gampang ada emosi, berarti lowbat kurang istirahat. Nah ini ringguan ya, fisik dulu. Nah, faktanya kurang tidur secara konsisten atau kurang dari 7 jam itu menurunkan kualitas keputusan secara drastis. Itu menurut penelitian World Cup 2017. Tapi kalau kita lihat lama-lama dulu kan tidak terlalu banyak tidurnya sebenarnya. Sisa diatur saja jadwal. Saya itu istriku selalu alarm begadang itu kerja karena kalau sudah sholat subuh pasti dikerja tidur. Susah untuk lanjutkan lagi. Padahal sebaiknya dikerja menjelang subuh saja. Tidur lebih awal baru bangun lebih cepat untuk mengerjakan dibandingkan dikerja itu malam sampai tengah malam. Karena pasti akan mempengaruhi psikologis kita besok. Yang kedua, ring tengah, mental. Jadi tadi fisik kita. Nah, sekarang mental kita ternyata punya energi juga. Kemampuan fokus memproses. Jadi kalau kita sudah habis energi atau mau habis energi mental itu gampang terdistraksi, gampang melihat yang lain, tidak bisa difokus. Jadi ketika mengambil keputusan juga kadang kurang tepat. Kenapa? Karena secara mental kita lagi tidak stabil atau lagi lemah. Dan yang paling terakhir, pemilihannya adalah default tanpa notifikasi atau minimalisir multitasking. Jadi kalau kerja di sesuatu, sebaiknya kita hilangkan distraksi yang sesuatu yang bisa mempengaruhi notifikasi, mempengaruhi perhatian kita. Jadi kalau bisa HP dulu di silent atau ada yang bilang kalau belajar dari orang itu apalagi kalau di kamar atau kerja jangan ada foto-foto bukan foto-foto tapi sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi, gambar-gambar karena itu akan mempengaruhi kita. Terlalu sedikit hilang lagi konsentrasi, susah lagi untuk bekerja. Jadi usahakan kalau kerja jangan ada notifikasi. Kalau di HP itu ada namanya mode senyap, atau kalau di iPhone ada mode working, dulu disturb. Kemudian ring terdalam ini spiritual. Nah, ini paling kuat dan tahan lama. Ini bisa diperbaharui melalui ketaatan, sholat berjamaah, tilawah dan memperbaharuinya. Jadi kalau kita lagi lemah ini, cas imannya ini, kayak kalau kita kerjakan amanah di dakwah, itu kayak hampa, jadi kayak merasa beban. Berarti iman kita perlu dicas. Jadi ini adalah 3 pilar tadi. Ada energi yang sifatnya fisik, ada mental, ada yang spiritual. Masing-masing treatmentnya, perlakuannya itu beda-beda satu sama lain. Kalau fisik, ya perbaiki tidur atau istirahatnya, kemudian makan makanan yang bergizi. Katanya kalau kayak Indomie itu bikin cepat mengantuk. Terlalu banyak karbo itu bikin cepat mengantuk. Karena katanya secara